Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang lanjutan terkait pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP di gedung DKPP pada Senin 8 Januari 2024. Adapun agenda persidangan terkait pemeriksaan terhadap 7 komisioner KPU yang diadukan telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023 lalu. Ketujuh komisioner KPU itu yakni Ketua KPU Hasyim Asyari, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afiduddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Melas. Menurut kuasa hukum pengadu perkara 135 PKE DKPP, Sunandiantoro mengungkapkan apa yang dilaporkan berkaitan dengan tindakan KPU yang tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian hukum. Hari ini saya mewakili klien kami, yaitu kami dari kuasa hukum, berkaitan dengan laporan kami di DKPP tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, komisioner KPU dalam hal ini. Nah, kemudian hari ini kita sudah dilakukan proses sidang yang kedua, yaitu dari sidang kemarin yang pertama. Pada intinya adalah apa yang kami laporkan itu berkaitan dengan tindakan KPU yang tidak sesuai dengan prinsip berkepastian hukum. Jadi melanggar etika berkepastian hukum, yaitu ada di peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, itu ada di situ yang disebutkan. Nah, apa itu? Jadi KPU secara menyalahi wewenang menindaklanjuti putusan MK. Padahal ini kalau kita misalkan menuntut oke, catatannya di sini. Putusan MK itu sekalipun bermasalah, saya tidak dalam rangka mempermasalahkan putusan MK-nya. Tapi yang paling mendasar adalah jika putusan MK itu sudah final and binding, lalu apa tidak lanjut secara hukum yang bisa dikerjakan terkait adanya putusan MK itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 10 Ayat 1 huruf D dan Ayat 2 serta penjelasannya itu berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu sudah jelas disebutkan di situ bahwa tindak lanjut putusan MK itu dilakukan oleh DPR atau Presiden. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Maka setelah adanya putusan MK nomor 90 tanggal 16 Oktober itu harusnya ada tindak lanjut. Dari siapa? Dari DPR atau Presiden. Bagaimana jika tidak ada tindak lanjut? Maka ada kekosongan hukum. Yang lebih aneh adalah KPU secara serta-merta menyalahgunakan wewenangnya pada tanggal 17 Oktober membuat surat edaran kepada pimpinan parpol untuk memedomani putusan MK. Nah, ini dasar hukumnya apa? Dasar hukum KPU melakukan ini apa? Artinya KPU tidak menggunakan prinsip berkepastian hukum dalam hal ini. Lalu KPU menerima pendaftaran Gibran, ya mohon maaf, sebagai catatan juga, tidak ada persoalan secara pribadi kepada Mas Gibran, tidak ada. Tapi kita ingin proses pemilu ini berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada tanggal 25 Oktober, KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal wakil presiden, bakal calon wakil presiden, ya. Itu pada tanggal 25 Oktober 2023. Lalu kemudian tanggal 26 Oktober Mas Gibran diberikan hak untuk mengikuti tes kesehatan. Nah, pertanyaannya itu pakai anggaran siapa? Kalau itu pakai anggaran negara, loh, Mas Gibran belum memenuhi syarat, usianya belum berusia 40 tahun sebagaimana PKPU nomor 19 tahun 2023. Itu jelas dan konkret. Kemudian yang lebih aneh lagi, tanggal 27 Oktober tiba-tiba kita dapat dokumen nih, pada tanggal 27 Oktober ada berita acara penerimaan pendaftaran terhadap pasangan calon Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa ada berita acara penerimaan pendaftaran pada tanggal 27 sedangkan pendaftaran ditutup pada tanggal 25? Nah, ini kenapa ini? Ini apa dasar hukum yang dijadikan dasar oleh KPU melakukan tindakan-tindakan ini? Kemudian ada berita acara verifikasi dokumen. Berita acara verifikasi dokumen itu dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Di situ tertera bahwa Gibran dinyatakan memenuhi syarat. Memenuhi syarat artinya dia dianggap berusia memenuhi syarat usia paling rendah 40 tahun. Padahal usianya belum 40 tahun. Dan juga ada klausul yang di putusan MK yang belum ada perubahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dimasukkan di dalam kolom verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
Inilah yang dimaksud dugaan penyelundupan hukum itu di situ. Nah, apa dasar KPU memasukkan klausul itu? Klausul pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah itu apa dasar hukumnya? Tidak ada, karena belum ada perubahan. Sebagaimana belum ada tindak lanjut sebagaimana undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu berkaitan dengan berita acara verifikasi dokumen. Kemudian ada lagi tidak hanya berkaitan dengan perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023. Kenapa KPU bisa melakukan perubahan PKPU nomor 23 tahun 2023 sedangkan putusan MK belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden sebagaimana yang saya maksudkan tadi. Nah, ini dasar hukumnya apa? Tidak ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu memberikan wewenang dan tugas kepada KPU untuk menindaklanjuti putusan MK, itu tidak ada. Ini abuse of power, penyalahgunaan wewenang, dugaan penyelundupan hukum, pelanggaran etik dan prinsip, tidak menjalankan prinsip berkepastian hukum dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, inilah yang dimaksud on rehmat. Komisioner sudah tidak tepat. Komisioner sudah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, komisioner seluruhnya harus diberhentikan, harus diganti. Itu konkret juga. Salah satu cara untuk menyelamatkan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah mengganti komisioner KPU. Sri Mulyani buka suara karena dijadikan kambing hitam soal kegagalan Menhan. Anggaran Menhan itu besar, bahkan terbesar kedua, namun kesejahteraan prajurit tak kunjung dicapai. Tapi setidaknya sikap salahkan orang lain itu benar-benar cerminkan tak kasatria terlebih oleh mantan jenderal yang sedang maju jadi calon pemimpin di negeri ini. Lagian sebagai Menhan dia mestinya lebih paham daripada kandidat lain. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dihabisi. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik, disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh ya, saya kira ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka, itu saya sampaikan. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Kecewa dengan kualitas narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu 3 Renstra, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama 3 Renstra. Jadi dalam ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP. Dan P3 mereka semuanya ada dalam Komisi 1 DPR. Kemenhan ada di 137,3 triliun. Kedua terbesar, kita berharap untuk tidak hanya alutsista tapi kebutuhan dan kesejahteraan dari prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik. Kita ingin termodern, tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya kira sudah jelas penjelasan saya. Di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas
kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan. Jawab pertanyaan dari Pak Anies, waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak. Tak Kasatria Prabowo salahkan Sri Mulyani soal gagal MEF Kemenhan. Prabowo Subianto dinilai tak kasatria salahkan Kemenko Sri Mulyani soal Kemenhal gagal capai MEF. Sikap tak kasatria Prabowo salahkan Sri Mulyani buat Kemenhan gagal capai target MEF di debat Capres sangat memalukan. Sebelumnya Paslon 3 Capres Ganjar Pranowo bertanya, mengapa Kemenhan tak mampu capai target MEF padahal anggaran Kemenhan tiap tahun nanti naik. MEF adalah standar kekuatan pokok minimum TNI, salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia. Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun 2020 hingga 2024. Target MEF terus dinaik tiap tahun dengan proyeksi capai 100% di tahun 2024. Namun di bawah Kemenhan Prabowo, target MEF 79% yang dirilis DPR tahun 2021 hingga akhir pemerintahan tak mampu dicapai. Mengapa pencapaian target MEF hanya 65%? Padahal sudah tahun 2024, terang Ganjar. Ia ingatkan bahwa anggaran Kemenhan terus naik tiap tahun. Prabowo jawab, saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan Kemenko Sri Mulyani, kata Prabowo. Banyak yang kita ajukan, tapi tak disetujui Kemenko. Saya harus loyal dengan prioritas yang sudah ditentukan Menko Sri Mulyani, terang dia. Soal pencapaian MEF, kata Prabowo, harus diingat bahwa semua terkait dugaan penjabat Menhan terdahulu sebelumnya dirinya menjabat. Untuk diketahui, era Menhan Ramsyad Pradudil, pencapaian target MEF selalu dapat terpenuhi sesuai rencana, namun tidak di era Prabowo. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai bahwa hinaan yang terlontar dari mulut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dapat masuk ke pidana pemilu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ketika ditemui di kantor Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa larangan peserta pemilu untuk menghina peserta pemilu lain diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf C UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Meskipun demikian, Bagja mengaku belum menerima dugaan pelanggaran dari hasil panitia pengawas pemilu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan hinaan tersebut. Bawaslu pun berjanji akan memeriksa kasus ini seandainya ada laporan masuk. Nantinya, ahli bahasa juga akan dimintai pendapatnya untuk menilai hinaan Menteri Pertahanan itu. Menurut Bagja, Prabowo yang menyebut secara spesifik siapa yang dihinanya itu masuk ke materi pemeriksaan. Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto kembali mengungkit pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat Pilpres 2024. Ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pinter atau goblok sih? Dalam debat itu, Anies beberapa kali mengkritik kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan serta mengungkit kembali data yang disebutkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 terkait kepemilikan lahan Prabowo seluas 340.000 hektar. Prabowo juga mengungkap bahwa lahannya bukan 340.000 hektar seperti yang disebutkan Anies, melainkan lebih. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.